Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Istirahal 5 Tebing Tinggi. Nama saya adalah Deswita Risayu. Saya Lilin Nuraini. Nah, kami dari Prodi PAU semester ketiga. Nah, di video ini kami akan memberikan sedikit materi mengenai pengembangan akhlak anak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Baiklah, yang pertama pendahuluan. Anak adalah karunia terbesar yang Allah berikan kepada dua insan yang menjalin pernikahan. Anak merupakan harta berharga bagi keduanya. Nah, dalam hal ini yang dibahas adalah akhlak seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu tentang bagaimana seharusnya perilaku seorang muslim terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga nantinya seorang muslim akan menjadi seorang yang berakhlak mulia, khususnya akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. A. Pengertian akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bentuk-bentuk akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat diartikan sebagai sikap atau perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh manusia sebagai makhluk kepada Allah sebagai Khalik. Sekurang-kurangnya ada 4 alasan mengapa manusia perlu berakhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlak yang baik kepada Allah adalah ridho terhadap hukumnya, baik secara syar'i maupun secara takdir. Nah, beberapa bentuk akhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala diantaranya yaitu A. Menaati segala perintahnya, B. Beribadah kepada Allah, C. Berzikir kepada Allah, D. Berdoa kepada Allah, E. Tawakal kepada Allah, F. Tawadu kepada Allah, dan G. Ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Nilai-nilai akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan cara yang dapat dilakukan dalam berakhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nilai akhlak kepada Allah meliputi A. Takwa, yaitu sholat, berzikir, menunaikan haji, membaca Al-Quran, dan berdoa. B. Cinta dan ridho, cinta terhadap agama Islam dan ridho dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah. C. Ikhlas, ikhlas dalam berdakwah dan ikhlas menerima ujian. D. Tawakal, tawakal dalam berhaji dan tawakal dalam kesembuhan dari sakit. Syukur, syukur ucapan dan syukur perbuatan. Banyak sekali cara yang dapat dilakukan dalam berakhlak kepada Allah. Di antaranya takwa kepada Allah, cinta dan ridho kepadanya, bersyukur, tawakal, dan taubat. C. Kewajiban seorang anak berakhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kewajiban seorang anak berakhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu 1. Mengagungkan dan mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala serta mengagungkan pula para malaikat, rasul, nabi, dan hamba-hambanya yang soleh serta mencintai mereka karena Allah juga mencintai mereka. 2. Bersyukur atas segala nikmatnya. 3. Menjalankan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. 4. Amanah, yakni jujur dan dalam berbuat. Ya, selanjutnya metode-metode pembinaan akhlak anak kepada Allah SWT. Ada beberapa metode. Ya, yang pertama itu metode perintah. Perintah untuk mengerjakan sesuatu berarti juga bisa dimaknai larangan untuk amalan. Ya, yang kedua ada metode larangan. Larangan kerap disebutkan pada masalah akhlak adalah merupakan penjelasan perkara-perkara buruk anak yang harus ditinggalkan. Selanjutnya ada metode targhib atau motivasi. Targhib ini diartikan dengan kalimat yang melahirkan keinginan kuat bahkan sampai pada tingkat rindu, membawa seseorang tergerak untuk menggerakkan amalannya. Selanjutnya ada metode targhib. Targhib adalah upaya menakut-nakuti anak agar menjauhi dan meninggalkan sesuatu perbuatan. Selanjutnya ada metode dialog dan debat. Metode ini mengajak anak berkomunikasi secara langsung dengan orang tua melalui pertanyaan dan jawaban berkesinambungan. Selanjutnya metode pembiasan. Metode pembiasan ini mendorong dan memberikan ruang kepada anak yang membutuhkan aplikasi langsung. Selanjutnya yang terakhir ada metode hukuman dan ganjaran efektivitas. Seorang anak yang menerima ganjaran akan memahaminya sebagai tanda penerimaan kepribadiannya yang membuat merasa aman. Nah, kesimpulannya teman-teman, dengan adanya pemberian pendidikan akhlak pada anak usia dini, maka akan berpengaruh kepada mereka untuk kedepannya menjadi seseorang yang berakhlak karimah pada kedua orang tuanya, guru, teman, dan yang paling penting
dengan adanya pemberian ilmu-ilmu agama kepada mereka akan membuat mereka menjadi lebih mencintai agamanya, melakukan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Saran kami ya pada video ini yaitu baik orang tua maupun guru di pendidikan Islam anak usia dini agar lebih memperkenalkan kepada mereka tentang akhlak dan ilmu-ilmu agama mulai sejak dini agar mereka nantinya mempunyai akhlak yang baik, lebih mencintai agamanya dan mengerjakan perintah yang telah tertulis dalam agama seperti sholat, zakat, sedekah, dan lain-lain, serta menjauhi semua larangannya. Baiklah, demikianlah hasil penjelasan dari kami. Apabila ada kekurangan maupun kesalahan dalam kami berkata dan menyampaikan, kami mohon maaf. Kami sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.